Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran anggota atau ketua KPU. Nah, celakanya bagaimana kemudian soal integritas, soal netralitas anggota KPU yang memiliki marga yang sama dengan seorang caleg yang dicalonkan oleh partai politik. Nah ini menurut saya yang hampir mirip yang terjadi di Papua soal politik identitas. Bagaimana mengidentifikasi calon yang memiliki kemiripan marga misalnya, marga A sama dengan marga B yang konon itu adalah ketua KPU atau anggota KPU. Ini yang terjadi di masyarakat adat. Yang kedua soal bagaimana KPU dengan Bawaslu. Saya kira juga hampir sama ya di beberapa daerah soal koordinasi KPU dengan Bawaslu. Ya, ada juga saya kebetulan kemarin menjadi dosen pendamping lapangan di 2 instansi ya, KPU dan Bawaslu. Ya, kadang-kadang memang soal koordinasi antar KPU dan Bawaslu ini saya kadang-kadang juga melihat kinerja mereka ini ada yang ngotot bahwa ini adalah fungsi dan tugas yang diemban oleh Bawaslu. Sebaliknya, ada fungsi dan tugas yang semestinya itu menjadi bagian dari fungsi dan tugas Bawaslu, tapi kemudian itu diambil alih oleh KPU. Nah, soal yang tadi misalnya soal bagaimana sebetulnya mengatasi politik identitas, soal etnis, soal agama. Saya kira ini daerah-daerah yang saya sebut tadi yang menganut sistem atau pemerintahan negeri adat, saya kira ini juga memang sesuatu yang menurut saya agak sulit, ya. Tergantung bagaimana kapabilitas, netralitas penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu, betul-betul bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Makanya saya waktu teman saya jadi anggota Timsel, saya kebetulan bagian dari situ. Saya paham betul bagaimana sebetulnya orang bicara soal etnis, orang bicara soal agama, orang bicara soal soal marga. Ada orang bicara soal titipan. Saya kira ini juga yang menurut saya kalau tadi Bung Gurs mengatakan bahwa politik identitas itu memang sudah sejak lama dan memang sulit diberantas sepanjang mekanisme dan sistem kekeluargaan itu masih tetap diterapkan di semua level, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, upaya yang harus dilakukan sebetulnya harus ada regulasi yang jelas sehingga penyelenggara pemilu itu tidak serta-merta misalnya melihat calon si A itu yang satu etnis dengan dia, yang satu agama dengan dia, yang satu marga dengan dia, itu betul-betul harus sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi kemudian lagi-lagi kalau sebetulnya itu masih terkooptasi dengan sistem adat istiadat setempat, budaya lokal, saya kira memang agak sulit. Sepanjang kalau misalnya penyelenggara pemilu itu belum bersih dan netralitas mereka itu harus betul-betul teruji. Dan itu melalui seleksi yang betul-betul itu paling tidak misalnya harus bersih dari persoalan KKN. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhtar atas komentar singkatnya. Jika tadi Pak Goris mengatakan bahwa tidak cukup dengan pendekatan regulasi atau legal formal, mesti ada pendekatan budaya dan juga mesti ada ya kerjasama dan ya komunikasi yang baik ya lintas lembaga. Artinya kita harus pakai pendekatan kelembagaan juga. Sedangkan Bang Muhtar justru kembali menekankan pentingnya pendekatan regulasi ini. Ya, ini menarik ya. Tapi saya kira jawaban dari kedua narasumber ini saling melengkapi ya.
mestinya memang masing-masing pendekatan itu perlu diterapkan secara proporsional sesuai dengan konteks sosial dan politik ya, masyarakat setempat. Mungkin kedua narasumber lainnya hendak berkomentar. Ya, Pak Jerry mungkin atau Pak Muhtar. Ya, kalau ada 1 menit saya berikan masing-masing untuk kedua Ya, narasumber. saya kira memang menindak, kalau kita mau jujur ya, politik identitas itu tidak bisa ditindak dalam pemilu. Karena itu masuk kategori pidana pemilu, dan saya kira konstruksi hukum kita untuk pidana pemilu itu agak repot ya. Dan ya, misalnya politik uang juga kan pidana pemilu.